Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Seperti biasanya, saya Susi Setiawati. Setiap sore menjelang berbuka puasa selalu setia nih menemani pemirsa di rumah untuk membahas salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satu sektor teknologi yakni PT Era Digital Media Tbk atau dengan kode emiten Awan akan listing esok hari nih pada tanggal 18 April 2023 di mana harga penawarannya sudah berada di Rp100 atau saham yang ditawarkannya sebanyak 7,5 juta lot atau setara dengan market cap 343 miliar dan dana IPO yang akan diraih sekitar 75 miliar rupiah. Lalu untuk apa saja nih penggunaan dana IPO dari Awan? Ya untuk penggunaan dana IPO-nya ini dibagi menjadi dua, kalau kita bisa lihat di samping saya sekitar 80% nantinya akan digunakan perseroan untuk penyetoran modal kerja terhadap PT Era Awan Digital. Lalu sisanya sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja, yaitu di mana untuk pembayaran gaji dan kesejahteraan karyawan, lalu untuk sewa kantor, harga pokok penjualan, kegiatan pemasaran hingga pengembangan karyawan yang di mana untuk mendukung kegiatan operasional dari perseroan. Nah, kita juga bisa melihat nih, bisnis apa saja yang dijalankan oleh Awan. Ya, di mana untuk bisnisnya tadi di bidang teknologi ya. Jadi ada dua kegiatan usaha, di mana ada kegiatan usaha utama dan juga penunjang. Kalau misalnya kita bisa lihat usaha utamanya ini dibagi beberapa macam. Yang pertama itu untuk aktivitas teknologi informasi dan juga jasa komputer. Lalu untuk periklanan juga, lalu ada aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas jasa informasi, perdagangan besar piranti lunak, hingga aktivitas konsultasi komputer dan juga manajemen fasilitas komputernya, dan jasa konten SMS premium hingga perusahaan holding nih. Dan juga untuk penunjangnya sendiri ada aktivitas pemrograman dari komputer. Nah, kita juga bisa melihat pertumbuhan laba dari Awan. Ya, di sini ada laporan keuangan dari periode September 2021 ke September 2022. Kalau kita melihat secara pendapatannya ini justru menurun ya, sekitar 0,65%, di mana pada tahun 2021 September 2021 berkisar 21,7 miliar dan di September 2022 ini hanya 21,6 miliar saja. Jadi turun sekitar 0,65%. Namun yang menjadi perhatian para calon investor adalah beban pokok pendapatannya ini menurun lebih drastis nih. Untuk pendapatannya hanya turun sekitar 0,65%, tapi untuk beban pokoknya ini turun hingga 25,76%. Di mana September 2021 sebelumnya adalah 9,1 miliar dan di September 2022 adalah sebanyak 6,8 miliar saja. Jadi di mana memang ada efisiensi biaya yang dilakukan oleh Awan sendiri, sehingga kalau kita melihat hasil dari laba brutonya ini meningkat dikala pendapatannya turun. Kalau kita bisa lihat di September 2021 pendapatannya turun tapi bebannya tinggi sehingga menghasilkan laba brutonya 12,5 miliar dan di September 2022 di mana pendapatannya turun tapi bebannya juga ikut turun drastis sehingga laba brutonya lebih besar dibandingkan 2021 yaitu sekitar 14,8 miliar rupiah. Jadi untuk laba brutonya tumbuh sekitar 17,66%. Lalu kalau kita melihat dari laba usahanya ini justru menurun nih sekitar 26,78%. Nah, dari 6,7 miliar hanya menjadi 4,9 miliar saja. Nah, kenapa ini laba brutonya meningkat tapi laba usahanya justru menurun? Karena masih tingginya beban-beban usaha yang masih mengerus dari laba usaha Awan sendiri, sehingga kalau kita melihat dari hasil laba neto berjalannya ini justru menurun juga dari 7,7 miliar menjadi 7,3 miliar rupiah, di mana turun sekitar 6,09%. Di mana pendapatannya turun dan juga beban usaha yang tinggi masih mengerus dari laba usaha dan juga laba bersih dari Awan sendiri. Kita juga bisa melihat nih, bagaimana rasio keuangan dari Awan. Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari Awan. Kalau kita melihat secara book value-nya hanya berada di Rp28 ya. Tadi untuk harga penawaran umumnya sudah
berada di Rp100, sehingga kalau kita melihat harga book value-nya berada di Rp28 saja nih, yang menandakan bahwa harga IPO Awan ditawarkan dengan harga over value, premium ataupun mahal. Kalau kita bisa lihat secara price book value-nya sudah berada di 3,58 atau 3 kali lebih mahal. Namun kalau kita melihat rasio keuangan lainnya dalam gross profit margin-nya, Awan ini memiliki margin yang cukup baik di 68,47%, di mana margin dari selisih pendapatan dengan beban pokoknya ini cukup baik ya, berada di atas 60%. Lalu dalam menghasilkan laba bersih atau net profit margin-nya berada di 33,84%. Angka ini juga cukup baik sekali, di mana dalam menghasilkan laba bersih Awan ini sudah bisa memaksimalkan profit nih, di mana tadi walaupun pendapatannya turun tapi dia masih bisa memaksimalkan profit, sehingga dalam menghasilkan NPM ini bisa berkisar sekitar 33%. Lalu dalam ROE-nya atau return on equity-nya berada di 35,10%. Angka ini juga cukup baik, di mana dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga sudah cukup efisien. Dan juga dalam return on asset atau ROA-nya sendiri juga berada di angka yang cukup tinggi di 29,59%, di mana dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga sudah cukup baik deh, sudah cukup efisien. Dan kita juga bisa melihat secara hutangnya atau debt equity rasionya ini juga cukup sehat, berada di 18,62%, masih jauh di bawah 100% ya, di mana total hutangnya ini tidak lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya ini juga sudah cukup baik dan juga sudah cukup mampu ya. Dan secara likuiditas atau cash ratio atau CR-nya berada di 688,10%. Angka ini juga cukup tinggi ya, di mana likuiditasnya tinggi sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya atau kasnya ini juga sudah cukup baik. Nah, kita juga bisa mengintip nih kompetitornya siapa saja sih dari Awan tersebut. Ya, untuk kompetitornya sendiri di sini ada 4 emitennya, yaitu pertama PT Sentral Mitra Informatika atau dengan kode emiten LUCK, LAK, kemudian ada MCAS Integrasi Tbk atau MCAS, dan Metrodata Electronics Tbk atau MTDL, dan Tekno9 Indonesia Tbk atau 9. Nah, kalau kita lihat secara price book value-nya atau harga kewajarannya di sini yang paling murah yang PBV-nya di bawah 1 adalah LAK di 0,55, lalu untuk 9-nya sudah berada di harga kewajarannya, MTDL sudah cukup over value, MCAS apalagi di 24,91, dan juga Awan juga sudah cukup over value di 3,58. Untuk menghasilkan marginnya sendiri kalau kita bisa lihat di sini justru Awan yang paling baik ya dibandingkan dengan kompetitor lainnya, di mana untuk marginnya sendiri berhasil memperoleh 68% nih. Lalu untuk urutan kedua ini ada 9 di 29,28% dan LAK di ketiga 24,76%, dan untuk MCAS dan MTDL masih di bawah 10%, sehingga masih belum maksimal ya dalam menghasilkan gross profit marginnya karena masih cukup jauh dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan untuk net profit marginnya sendiri juga kita bisa melihat dalam menghasilkan laba bersih di sini yang paling baik adalah Awan di 33,84%. Lalu untuk sisanya dari kompetitornya tadi masih di bawah 10% ya, sehingga dalam memaksimalkan profit Awan masih lebih unggul nih dibanding kompetitor lainnya. Dan kita juga bisa melihat dari prospek bisnis dari Awan. Kalau kita melihat yang pertama, Awan berencana menargetkan 200 server baru yang meliputi produk CPU, content delivery, storage di tahun ini hingga tahun depan. Jadi di mana memang Awan sedang mulai berekspansi untuk memperluas pasar, yang di mana juga akan mendorong kinerja dari Awan sendiri. Dan yang kedua, Awan memperluas pangsa pasarnya nih mulai dari enterprise hingga UMKM. Di mana juga Awan sendiri ingin mencapai pasarnya ini hingga ke lingkup yang lebih kecil ya, yaitu untuk usaha kecil menengah, yang dimana juga tujuannya agar bisa menopang kinerja dari Awan sendiri. Lalu kira-kira untuk IPO Awan ini cukup menarik atau tidak nih untuk dikoleksi? Ya, kalau kita melihat tadi dari harga kewajarannya yang masih over value di 3,5 memang belum cukup menarik ya. Namun kalau kita bisa melihat dari rasio-rasio lainnya seperti gross profit marginnya, net profit marginnya memang cukup baik. Namun untuk kinerja dari September 2022 sendiri justru menurun, laba bersihnya menurun sekitar 6%. Nah, ini masih menjadi PR nih untuk perseroan untuk meningkatkan pendapatan
yang di mana tadi pendapatannya juga turun dan juga mengurangi beban-beban usaha, di mana beban-beban usahanya tadi yang cukup tinggi sehingga mengerus laba usaha dan juga laba bersih dari awan. Dan kita juga bisa menunggu hasil ekspansi awan di tahun ini, apakah berhasil untuk mencapai dari target enterprise hingga UMKM dan juga produk-produk unggulan lainnya. Kita bisa tunggu. Untuk saat ini memang belum cukup menarik ya. Mungkin nanti setelah listing ketika dapat harga diskon dan menuju harga kewajarannya atau harganya lebih murah daripada harga IPO, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Tapi untuk saat ini memang untuk awan sendiri belum begitu cukup menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.